Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah kita bertemu di majelis ini, dan ini ala qadarillah ini. Kalau dalam schedule yang dibuat awalnya tidak menyertakan Masjid Hidayatul Taqwa dalam rusuh tabligh saya di Bali. Saya lupa ini ke berapa, ini keempat ini sudah ya. Dari total yang sudah dijalani, yang kelima. Ini kali kelima dari semalam. Jadi kemarin saya nyampe di Bali, dan ini adalah pertemuan kelima saya. Dan alhamdulillah ini dengan para prajurit TNI. Ya, totalnya prajurit semua kan, masya Allah. Kalau saya bilang saya juga keluarga besar dari TNI, bisa ya, bisa tidak. Karena salah satu adik saya adalah cuma saya nggak pandi saya apa namanya, dia kerja jabatan posisinya di mana. Yang saya tahu terakhir pangkatnya kapten di Kodam 1 Bukit Barisan, Medan. Udah itu aja. Kalau nama saya Abdul Latif Khan, asli orang Indonesia walaupun Khannya bawa marga orang India. Anak 9 orang dari 1 istri, cucu sudah mau 2 orang. Alhamdulillah. Dari 9 orang, anak saya 7 orang laki-laki. Nah, jadi kata Ustadz Syafi'i udah bisa buat tim futsal. Apa yang mau kita diskusikan? Saya mau aja diskusi rileks saja. Ini saya mulai ngomong sekitar jam 20.27 malam ini. Insya Allah nanti jam 21 kita selesai. Ya. Apa yang mau kita lihat? Tadabbur. Tadabbur itu apa? Merenungi. Siapapun bisa tadabbur Quran. Tadabbur itu perenungan, interaksi hati by hati. Ya, dia pendekatan hati dengan Al-Quran. Apa itu Quran? Quran itu kitab suci. Terus kitab suci bagaimana maksudnya? Oh, Quran itu adalah roadmap, GPS hidup kita. Kalau mau bahasanya selamat dunia akhirat, ikut Quran. Tuh, Ustaz, ini tolonglah. Ini kita bicara di kalangan tentara ini, jangan cerita-cerita Quran dunia akhirat. Harus ceritain, nggak bisa tidak ya. Pertama, saya mengatakan banyak terjadi kesalahan mindset, pola pikir kita terhadap Quran, kitab suci kita sendiri. Apakah ketika kita merujuk Al-Quran, ikut Quran, lantas kemudian kita akan jadi ekstrim, kita akan jadi fundamentalis, kita akan jadi militan, kita akan jadi keras, garis keras? Enggak. Kenapa enggak? Jawabannya sederhana. Karena contoh yang manusia paling Qurani di muka bumi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling halus perasaan. Kata Allah sendiri, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau punya akhlak yang luar biasa Muhammad. Bagaimana kalau kita bicara tempur di dunia pertempuran? Nabi Muhammad itu orangnya bahkan ya, tetap mengedepankan moralitas kemanusiaan, tidak sekedar jadi manusia, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tidak pernah menzalimi, menganiaya, bahkan musuh sekalipun. Pendekatannya tidak dendam. Jadi kalau misalnya ini agak, walaupun kita nggak bahas ini, misalnya terjadi pertempuran Islam dengan kekuatan kafir waktu itu, bukan karena kau musuhku, bukan itu. Tapi kau sudah bukan kau bahagian dari sistem itu. Yang mau dihabisi itu sistem. Dan sekarang ketika sebenarnya tidak perlu kekerasan. Do the best. Lakukan saja yang terbaik. Karena apapun pengakuan kita tentang Islam, itu nggak ada hebatnya kita hafaz Quran 30 juz. Terus apakah Bapak paling mungkin masuk surga? Belum tentu. Tiap malam tahajud? Belum tentu. Tiap hari puasa sunnah? Belum tentu. Karena motivasi kita baca Quran itu yang kalau di beberapa tempat saya selalu bilang, kita ini seringkali ibadah kita sekarang ini, apalagi jelang pemilu 2024, kalah sama caleg.
Caleg ibadahnya makin meningkat, ke masjid makin rajin, datangin ustadz makin sering, sodakoh makin sering, silaturahim rajin. Tapi kan bicara motivasi, Islam ini agama yang bicara apa niatmu, apa motivasimu. Sama seperti ketika saya panggil, ini kalau lihat wajah ini mau dibilang kelas anak saya terlalu pede, kelas adik saya lah. Ini para adik-adik saya ini kalau boleh dibilang, saya boleh bilang begini, motivasimu kemarin masuk jadi prajurit apa sih? Apa cita-cita besarmu? Mengabdi bagi bangsa dan negara. Kau mau mengabdi untuk apa? Loh, Islam ini nggak boleh kita mentok pada satu titik yang sebenarnya masih ada lompatan lain. Saya kalau tanya sama anak-anak, apa cita-citamu? Nah, jadi tentara. Rencanamu kapan kau akan dilantik oleh presiden keberapa di Republik ini untuk menjadi Panglima TNI di Indonesia yang kesekian? Kau rencana mau jadi Panglima TNI keberapa di Indonesia? Bingung. Kalau gitu, nah, kau tidak sedang bercita-cita, kau cuma sedang berangan-angan. Itu level 1. Level 2, Pak, ini cita-cita saya, Pak. Cuma kayaknya kalau sampai jadi Panglima, gak mungkin lah. Itu artinya kau punya cita-cita, tapi kau tidak punya keberanian untuk keluar dari kepengecutan dirimu sendiri untuk mencapai yang tertinggi yang sebenarnya Allah berikan pada peluang yang sama untuk semua orang. Nah, itu kira-kira begitu. Saya tidak perlu bicara lebih jauh, tapi mungkin PR sama kita semua. Kenapa Soekarno memilih Sudirman, Panglima besar kita, untuk menjadi Panglima ABRI TNI waktu itu? Padahal dia sudah punya masalah pada satu parunya. Dan dia bukan orang yang meninggal di usia tua, belia masih. Bahkan dia sudah Panglima di usia 20-an itu. Nothing impossible sama Allah. Tidak ada yang impossible sama Allah. Quran ini kalau dibaca, ini coba nanti cari tahu. Di Quran ini banyak kali yang nggak masuk akal. Saya tidak sedang ngajari hal-hal yang sesat. Coba Alif Lam Mim, Mas, apa artinya, Mas? Ada artinya nggak Alif Lam Mim? Kita cuma bilang hanya Allah yang tahu. Terus ngapain diturunkan Allah kalau cuma Dia yang tahu? Untuk apa ayat diturunkan sementara yang tahu cuma Allah? Kan mubazir kan? Tunggu ya, simpan dulu ya, kita keep dulu. Terus ada ayat orang dibakar. Tahu bakarnya? Kalau bakar itu cuma kayu ditumpuk kecil nggak ada masalah. Ini api unggunnya lebih besar dari masjid kita ini. Ditunggu dulu apinya sudah kayunya itu menjadi bara. Itu bukan kayu-kayu biasa itu. Kemudian orang ini dilempar ke dalam kobaran api ini, bukan diantar, udah nggak sanggup, radius berapa ratus meter orang nggak sanggup kena kobaran apinya. Jadi gimana? Pakai manjanik, pelontar kayak ketapel, tepat di tengah. Saya pikir otak orang paling pintar sama paling tolol itu yakin bahwa yang dilempar masuk ke dalam pasti mati. Karena api ini tidak berhenti berkobar, tidak padam, diceritakan itu lebih sebulan. Karena besarnya api unggunnya. Karena mereka ingin lumatkan orangnya. Siapa orangnya? Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, endingnya kayak mana? Api padam, semua orang sudah tepuk tangan, menunggu di mana abunya Ibrahim. Malah Ibrahimnya bisa keluar tanpa, jangankan badannya, bajunya saja tidak terbakar. Logis? Enggak. Masuk akal? Enggak. Di Quran ini juga ada cerita tentang orang yang suruh mukul tongkat tepi laut, lautnya membelah, bergelombang besar, jadi jalan. Dan ini laut, bukan sungai. Kalau sungai paling berapa meter? Ini laut bisa ratusan meter atau mungkin kiloan ke seberang sana. Terus dia bergelombang membelah selama apa? Selama orang yang mau diselamatkan lewat ke seberang sampai semuanya bisa lewat. Ini cerita siapa? Nabi Musa. Logis? Coba carikan manusia mana yang bisa melanjutkan apa yang pernah dibuat Nabi Musa itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim selamat? Kita sepakat ini urusan Allah. Kenapa Nabi Musa selamat? Kita sepakat ini urusan Allah.
Coba carikan sama saya selain Pak Dirman, jenderal panglima yang sudah diangkat jadi panglima di usia 20-an. Ada? Kalau sekarang, mungkinkah panglima TNI akan dilantik menjadi panglima di usia 20-an? Impossible. Bukan cuma sekedar tidak kan? Impossible. Apa yang membuat impossible? Dalil rasional. Apa yang kita lihat, apa yang mengendap dalam memori kita, itu jadi dalilnya. Pertanyaannya, apakah ada yang impossible sama Allah? Tidak ada. Kenapa Ibrahim tidak terbakar? Ada satu kalimat yang disimpan Allah di sini. Apa itu? Ya naru. Allah langsung serukan kalimat itu. Wahai api. Saya pikir kalau yang namanya api, api membakar, api menghanguskan, api mematikan. Kira-kira begitu kan? Api membakar, api menghanguskan, api mematikan. Nah, ya naru kuni. Kuni artinya apa? Kau tetap jadi api, nggak ada masalah. Tetaplah di situ. Tapi alih fungsi api. Selama ini kau membakar, kau menghanguskan, kau mematikan. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Bardan itu artinya apa? Selama ini kau panas, tapi buat sejuk itu Ibrahim bilang. Wasalaman, dan kasih keselamatan. Jadikan kau sebagai tempat perlindungan Ibrahim. Endingnya Ibrahim keluar. Endingnya mereka udah bingung, nggak tahu lagi mau diapain di manusia ini. Udah usir saja. Terus di mana rahasia? Siapa yang bisa menangkap kebenaran? Siapa yang bisa merubah impossible menjadi possible? Allah. Siapa yang bisa memahami dan bisa menikmati ini? Jawabannya, orang sekelas Ibrahim. Kelas apa maksudnya? Kelas beriman. Pertanyaannya, kita orang beriman nggak? Ya, kita orang beriman. Kalau gitu, mungkinkah kita bisa menikmati sesuatu yang semula impossible, tapi kemudian menjadi possible? Mungkin. Dari mana kita bisa dapatkan itu? Kehebatan kita sudah enggak lagi. Jadi siapa yang bisa kasih kemungkinan itu? Allah. Yang sering kita terjemahkan dengan kata that's the miracle. Ini keajaiban. Kemarin ada pesawat jatuh di daerah Brazil ya, di hutan Amazon. Mati semua. Hanya 4 orang yang selamat. Semuanya anak-anak. Saya lupa berapa hari mereka tidak ketemu. Cerita yang saya baca tadi, emaknya begitu jatuh mereka masih hidup, emaknya bilang cepat kalian tinggalkan pesawat ini. Dan emaknya meninggal bersama keluarganya. Saya baca, anak-anak ini ternyata bisa bertahan sekian hari di hutan Amazon. Mereka memahami bagaimana hidup survival itu. Diceritakan mereka makan biji-bijian, bahkan mengambil akar-akar tumbuhan yang bisa dimakan. Anak-anak loh, kalau lihat nanti coba cek di YouTube atau di mana, lihat mukanya, itu nggak layak, nggak mungkin. Tapi mereka hidup. Itu ceritanya bukan setahun, sebulan, 10 tahun, bukan. Ini sedang viral ini ceritanya. Kalau kita ngikuti ceritanya, tidak ada yang tidak mungkin. Terus di mana masalahnya? Rahasianya nggak sulit. Kalau orang beriman sederhana nih, dia bukan bicara api itu panas, api itu membakar, api itu menghanguskan, api itu membunuh. Tidak, dia bicara api itu yang buat dia panas, api itu yang ciptakan Allah, yang buat dia panas Allah. Terus apa sulit bagi Allah untuk merubah dia dari fungsi awalnya? Terus apa? Ya, cuma masalahnya itu nggak urusan kita. Itu urusan dia. Kalau itu urusan dia, dia siapa? Allah maksudnya. Kalau itu urusannya Allah, maka persoalannya supaya kita bisa dapat peluang di saat kita sudah tidak mungkin, supaya bisa jadi mungkin. Ini kan harus ada koneksi kita dengan Allah. Supaya kita bisa membangun koneksi dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Kenapa laut bisa membelah jadi jalan? Apa sulitnya bagi Allah? Ketika kemudian, wahai Tuhan, bagaimana kau bisa menciptakan atau bisa melahirkan atau melahirkan seorang manusia padahal dia tidak ada ayahnya? Apa kata Allah?
Apakah dulu kau Adam dicipta, kira-kira begitu mafhumnya. Apakah Adam diciptakan dulu punya ayah, punya emak? Terus apa sulitnya bagiku sementara kau punya emak? Ketika Zakaria meminta anak dikasih pada usia renta, dia bilang, "Ya Rabb, aku udah tua, istriku mandul. Terus gimana caranya bisa punya anak?" Itu kata Allah. Kau dulu siapa? Kau ada enggak? Kau dulu tidak ada, sekarang kau ada. Apa sulitnya bagiku? Sementara dulu kau tidak ada saja, bisa ada. Dan sekarang aku bisa ciptakan atau buat apa yang darimu itu untuk ada lagi. Ini rahasia Allah. Cuma masalahnya tadi saya bilang koneksi. Koneksi itu apa? Hubungan langsung antara kita dengan Allah. Itu yang bisa membangunkan itu. Kalau dulu Pak, yang paling populer zaman Pak Gatot Nurmantio, di ujung-ujung beliau memimpin, beliau cerita tentang Pak Dirman dikepung atau sedang disergap oleh Belanda. Kan ingat itu ya? Kemudian udah nggak tahu lagi ini mau pergi kemana. Di rumah Pak Dirman bilang, nyahkan senjata, baju-baju tentara hilangkan, ganti sama baju ngaji kayak begini nih. Terus apa? Kita tirakat, kita zikir. Belandanya masuk, pengkhianatnya bilang, "Ini Sudirman Pak, ini dia Pak, tembak." Belanda bilang, "Kau pikir aku nggak kenal Sudirman?" Nah, saya pikir waktu itu populer sekali. Beliau sering bahkan ada satu event apa itu, ini drama ini dibuat. Mirip seperti Nabi Muhammad ketika masuk Gua Sur. Di Gua Sur itu orang kafir sudah berdiri di mulut gua. Kalau jongkok saja mereka bisa lihat kita, kata Abu Bakar. Apa kata Nabi? "Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana." Kata la tahzan, jangan galau, jangan cemas, Allah sama kita. Gua ini milik Allah, dia hamba Allah, kita hamba Allah. Kafir di luar sana itu hamba Allah. Kira-kira begitu. Abu Bakar, tenang, ada Allah sama kita. Yang kita jalankan ikhtiar kita, hasilnya itu biarin Allah yang ngurusin. I'malu fasayarallahu amalakum. Lakukan apa yang kau bisa buat, nanti urusan Allah selanjutnya. Kira-kira begitu. Nah, rahasia satu lagi yang patut kita perhatikan, apa yang terjadi kemudian? Itu tadi. Kalau dari gelap ngelihat terang itu jelas, dari terang ngelihat gelap nggak bisa. Nabi Muhammad dalam gua, dari dalam gua ngelihat betul itu Abu Bakar, maaf cakap, sampai ada salah satu kafir Quraisy yang pipis, itu airnya masuk ke dalam. Kata Abu Bakar, "Ya Rasul, habis kita. Kalau saja tadi pipisnya jongkok saja dia, selesai kita." Itu Nabi begitu tenangnya. Kenapa dia tenang? Jawabannya itu, "Innallaha ma'ana." Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, ikuti saja roadmap yang sudah dia buat. Sisanya biarin urusan Allah. Ketika kita merencanakan kemerdekaan, apa kita punya kekuatan persenjataan canggih? Saya mohon maaf, saya baca sejarah. Ketika Bung Tomo menghalu-halukan arek-arek Surabaya waktu itu untuk melawan sekutu. Kalau kita masih ada itu, saya pikir video, visual, audio asli beliau. Tukang-tukang sayur, tukang bakul. Silahkan tinggalkan Surabaya. Tapi kami yakin kalian tidak akan tinggal. Itu dia tutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu cerita yang tak bisa kita temukan dalam berbagai buku sejarah. Siapa? Peran Kiai Haji Zainal Mustafa. Perang itu betul terjadi yang kita peringati jadi hari 10 November sebagai hari pahlawan. Betul terjadi. Tapi ada satu cerita yang akhirnya hanya jadi mulut ke mulut. Kiai Haji Zainal Mustafa minta sama Allah, "Ya Rabb, turunkanlah hujan dan buatlah pasukan sekutu ini terhalangi oleh hujan ini." Kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Hujan turun tapi nggak lebat. Ya, banjir-banjir sebetis ajalah airnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit pasukan sekutu yang berenang di situ karena mereka merasa ini sudah jadi air bah. Urusan siapa? Allah. Gimana cara memancing datangnya Allah? Jawabannya sederhana. Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Dunia ini
sampai detik ini yang ngurusin masih Allah. Matahari terbit tenggelam, Allah yang ngurusin. Bibir pantai tidak bisa menembus daratan, Allah yang ngurusin. Detak jantung kita, Allah yang ngurusin. Semuanya tumbuhan-tumbuhan itu Allah yang ngurusin. Jalankan ikhtiarmu. Tapi kenapa kesadaran ini hilang dari kita? Kenapa kita lebih sering, nanti mohon maaf kalau kita pelajari lagi, sebenarnya rahasianya bukan pada rahasia fisik tapi mental ini. Kenapa perang Badar 1000 pasukan bisa dikalahkan oleh 313 pasukan? Ada yang satu lebih heroik kalau mau tahu, perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu pasukan Islam diceritakan itu 3000 udah banyak ya. Nabi mengirim 3000 pasukan. Lawannya berapa? Ada yang tahu? 100.000. 100.000 ini belum di situ berhenti, masih nambah. Ada pasukan tambahan untuk membantu 100.000 lagi. Jadi berapa jumlahnya? 200.000. Pasukan Islam 3.000. Jenderal yang dipilih Nabi untuk jadi panglima 3 orang. Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah, sama satu lagi Ja'far bin Abi Thalib. 3 jenderal ini kata Nabi, kalau Ja'far meninggal, Zaid kalau Zaid meninggal atau Zaid terbunuh, maka Ja'far memimpin. Kalau Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah memimpin. Pernyataan Nabi sudah menunjukkan betapa kerasnya pertempuran ini nanti. Jadi pasukan ini dikirim Nabi pakai surat tuh. Kalian jalan saja, setelah 2 hari buka surat yang kubawa, yang ku titipkan. Setelah 2 hari buka, berjalanlah kalian ke arah ini, dan nanti kalian akan bertemu pasukan begini. Begitu nyampe tengok 100.000, kan terasa macam cemut lawan gajah ini. Semua diskusi nih para sahabat. Kita kirim surat lah sama Nabi, kita kasih kabar lah, ini pasukan yang kita hadapin 100.000 ini gimana ini ngadapin? Kita mundur atau gimana? Abdullah bin Rawahah pidato, saudara-saudara, kalian kemarin keluar dari rumah, apa targetnya? Mati syahid. Mati syahid, nih udah terbuka pintunya di depan mata. Kenapa harus melaporkan kepada Nabi? Kenapa kita harus minta pertimbangan dia lagi? Padahal dia sudah memilihkan kita. Bahkan 3 jenderal dia pilih untuk memimpin kita. Ayo mulailah, jemputlah cita-cita kalian. Akhirnya pertempuran 1 hari. 1 hari pertempuran itu 3 jenderal meninggal. Waktu itu kita nggak tahu lagi musuh pada siapa ini. Habis Nabi tidak bilang kalau meninggal nanti Abdullah bin Rawahah, maka nggak ada. Akhirnya bendera sebagai tanda Islam itu diambil oleh seorang sahabat, dia berlari ke arah Khalid bin Walid yang baru masuk Islam. Ya Khalid, kau punya kemampuan bertempur luar biasa, pegang ini, pimpin pasukan. Khalid bilang, lah nggak bisa lah, kan masih banyak yang udah ambil, semua sepakat. Maka dia umumkan, tarik mundur pasukan. Tarik mundur. Begitu tarik mundur, malam istirahat, Khalid bilang, pasukan sayap kanan besok pagi subuh kita menyerang, pindah ke sebelah kiri. Sayap kiri pindah ke kanan. Yang bagian belakang maju ke front mundur ke belakang. Dan kalian harus datang dari berbagai arah. Jadi jarak sekian menit saya kasih kode, maju yang kanan, maju yang kiri, maju bagian belakang, maju bagian depan, dan semua berteriak takbir. Munculkan kesan bahwa kita sedang dapat bala bantuan. Itu strategi tempur yang dia buat. Tapi dia sudah tahu ini nggak bisa diterusin pertempuran. Hari kedua bertempur, Khalid pegang pedang. Zaman itu kan belum ada pistol, belum ada senjata. Pegang pedang, pedangnya ini harus diganti 8 kali kena patah yang 7. Buah pertempuran yang luar biasa, sampai patah 7 kali, ganti sampai kali ke-8. Setelah itu tarik pasukan mundur. Tahu berapa jumlah yang meninggal dari pasukan Islam? Saya melihat ada 2 versi. 3.000 pasukan yang terbunuh 8 atau 11 orang saja. Sementara 200.000 itu nggak terhitung jumlah yang mati. Pertanyaannya, hebat pasukan Islam? Jangan pulangkan kepada mereka.
Mereka hanya menjalankan apa yang mereka sanggup, sisanya itu Allah yang urus. Kata sisanya Allah yang urus, di ruang ketidakberdayaan mereka tidak kehilangan keyakinan kepada Allah. Itu yang harus kita bangun. Itu yang harus ada dalam semangat kita. Bahkan itu, kalau boleh, ini mohon maaf ini, kita semua ini pernah waktu mendaftar dulu jadi prajurit apa semua. Saya nggak yakin ini semua datang dari orang tua hebat, ini belum tentu itu. Kalaupun kita pulang ke rumah, kita mungkin punya orang tua petani, orang tua pedagang, orang tua buruh, orang tua yang mungkin tidak berdaya, atau kita punya saudara kandung yang banyak, yang sebenarnya orang tua kita tidak bisa menyekolahkan kita. Kenapa bisa sampai di sini? Hebat kalian? Enggak. Siapa yang hebat di sini? Allah. Kenapa dia biarkan kalian sampai kemari? Karena dia mau kalian melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan modal untuk luar biasa, ini ada yang sedang viral di luar sana, Putri Aryani. Ada yang kenal nama ini? Seorang yang baru mendapat Golden Buzzer dalam kontestasi American Got Talent. Putri Aryani tidak bisa melihat, tapi dia bisa main piano. Tidak hanya sekedar bisa main piano, tapi suaranya itu loh. Simon, salah satu juri yang paling killer dalam acara itu memberikan aplaus. Belum pernah, saya tergolong orang yang suka lihat American Got Talent. Belum pernah dalam sejarahnya dia bangkit dari tempat duduknya, naik ke pentas, dan kemudian berbisik, satu judul lagu lagi tolong nyanyikan. Dia terpesona. Mayoritas pengunjung atau penonton menangis. Kalau boleh saya bilang, saya ikut menangis melihat itu. Siapa Putri Aryani? Putri Indonesia. Di mana perlombaan itu? Di Amerika. Siapa dia? Orang cacat. Tapi dunia hari itu, Kanada, berbagai majalah Eropa, Kanada, Amerika, itu memuji dia dengan, sampai satu juri mengatakan, aku tahu bahwa tidak semua orang percaya ada malaikat. Tapi aku melihat malam ini satu malaikat itu turun di atas stage atau pentas ini dan melakukan adegan atraksinya. Dahsyat itu. Dahsyat. Saya bilang, apa yang ada dalam dirinya? Satu, jangan pernah menuduh dirimu bahwa kau tidak bisa. Thomas Alva Edison buat lampu ini setelah 5.000 kali. Kalau kita 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, udahlah, memang tak rezekiku, jadi memang tak apa, udah tak mungkin. Begitunya kita. Padahal apapun, ketika kita banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita pertama menjadikan diri kita sebagai mentor utama kita. Bahwa kau ada di angkatan ini tidak boleh menjadi prajurit biasa. Kau harus menjadi prajurit luar biasa. Apa pelajaran Islam? Kalau kau ambil wudhu di lautan, jangan boros karena kau kira karena itu lautan. Tapi tetaplah ambil air seperlunya untuk wudhumu. Karena kalau terjadi pemborosan itu akan mengganggu kedisiplinanmu dan sebagainya. Dahsyat Islam ngajarin itu. Nah, tadi saya minta Ustaz Syafi'i untuk membacakan wal asr. Wal asr, tahu apa wal asr? Wal asr itu artinya, kalau sering diterjemahkan demi waktu. Kata waktu itu dalam bahasa Arab ada al-waktu, ada az-zaman, ada al-asr. Ini beda ini artinya. Sering kalau terjemah Indonesia sama-sama waktu. Tapi wal asr saya sering menerjemahkan at the moment, nowadays, at the moment, here. Wal asr itu at the present. Wal asr itu artinya demi waktu yang sekarang ini loh. Innal insana lafi khusr. Banyak manusia itu mereka dalam kerugian. Kenapa rugi? Karena dalam sekarang mereka mikiri masa depan atau meratapi masa lalu. Sampai akhirnya mereka tidak mengerjakan apa yang dibutuhkan hari ini. Saya pernah membaca buku dengan kalau tidak silap judulnya Everest. Seorang pendaki Mount Everest yang hampir mati.
tapi akhirnya dia bisa menuliskan buku biografi perjalanannya di Everest. Dia sudah beku. Sangat mungkin pasti mati. Tapi apa dia bilang? Aku tidak mau menyerah. Aku membayangkan anak-anakku. Apa yang kalau dia berhenti berfungsi, maka matilah kita di tubuh kita ini. Jantung. Pernah nggak mempelajari kerja jantung? Jantung itu adalah benda yang sejak dia diciptakan ada dalam diri kita, dia tidak pernah berhenti berdetak. Selemah apapun. Kalau ada orang sakit sampai pada jantung getarannya makin melemah. Tapi melemah itu, saya pernah bicara sama dokter, Ustadz, itu kalau dilihat pakai mikroskop, itu tetap bergelombang. Artinya, serendah apapun dia akan melakukan pekerjaannya. Sampai kapan dia berhenti? Dia hanya tidak berfungsi ketika Allah mengatakan matilah. Maka matilah dia. Seharusnya kita dalam hidup begitu. Jangan pernah menuduh dirimu tidak bisa. Oh, teman saya bisa push up 100 kali. Saya 10 kali aja udah nggak bisa. Itu masalahmu. Tahu masalahnya di mana? Ketika kau mendoktrin dirimu dengan kata-kata yang tidak kau sadari telah membius dirimu, mengatakan bahwa saya 10 kali aja bunda dengap-dengap. Tapi mulailah dengan kata saya harus bisa. Bahkan saya harus lebih dari dia. Saya harus bisa. Orang yang mendaki Mount Everest tadi yang pertama dia lakukan adalah ketika dia tidak bisa mengendalikan fungsi jantungnya, karena itu urusan Tuhan. Sementara tangan dan kakinya sudah beku, dia menggunakan pikirannya untuk tetap memikirkan apa yang harus dilakukan ke depan. Kalau bahasa hadis, kalau kalian dengar tiupan sangkakala, kata Nabi, sudah ditiup, di tangan kalian ada tanaman mau ditanam, tanam itu, kata Nabi. Artinya apa? Jangan kau pikirkan hasilnya, karena Allah tidak melihat hasil. Kalau bicara hasil, ada orang yang gak pernah keluar rumah sebulan, tapi penghasilannya bisa lebih penghasilan dari orang satu kabupaten atau satu negara. Ada orang yang dari pagi sebelum terbit matahari dia sudah keluar rumah, dan kemudian pulang ke rumah setelah terbenam matahari, tapi penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhannya hari ini. Kalau bicara hasil, maka jangan fokus pada hasilmu, tapi fokus pada prosesmu untuk mendapatkan hasil itu. Karena dalam perjalanan mendapatkan hasil itulah Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban. Kalau bahasa yang kita dengar di luar. Tapi kalau saya mengatakan nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Dengarkan, ini mohon maaf ini terakhir. Ketika para founding father kita bertemu, sekitar 20-an orang lebih mereka kumpul untuk mendesain dasar negara, falsafah negara, undang-undang negara. Apakah mereka sudah yakin 100% bahwa Indonesia akan merdeka 17 Agustus 1945? Tidak. Apakah mereka sudah yakin bahwa kemerdekaan hanya tinggal menunggu waktu? Tidak. Tapi apa yang membuat mereka duduk dan membicarakan semua itu? Keyakinan bahwa usaha ini pasti akan dibenarkan Allah. Dari BPUPKI menjadi PPKI, kemudian PPKI muncul tim kecil yang kemudian mendesak atau menculik Pak Karno dan Pak Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kau harus proklamasi. Ambil momentum ini. 3 hari kemudian dia memproklamasikan kemerdekaan. Pertanyaannya, pada waktu dia bilang kami, cuman apa? Proklamasi. Terus selanjutnya menyatakan. Pada waktu dia mengatakan kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, apakah waktu itu kita sudah punya batas negara yang kita yakini itulah Indonesia? Apakah pada waktu dia menyatakan kemerdekaan Indonesia, Medan sudah tahu bahwa kita sudah merdeka? Bali sudah tahu bahwa kita sudah merdeka waktu itu? Tidak. Belum ada sarana komunikasi. Tapi dia bicara atas nama bangsa Indonesia, Sabang sampai Merauke. Itu bicara tekad, itu bicara keyakinan, itu bicara kesungguhan, itu bicara disiplin. Itu yang dibangun.
kita bicara prajurit TNI, kita bicara kelas berapa prajurit kita di skala dunia. Number one, we are the first. Kita harus nomor satunya. Dalam urusan apa? Tadi saya baca Pak, serius ini, Menhan baru beli Mirage berapa itu dari Qatar, bekas Qatar, harganya 12 triliun. Ini berita tadi saya baca. Terus kemudian saya berpikirnya gini, 12 triliun tapi masih bekas ya. Kapan kita bukan beli tapi bisa jual? Bagaimana itu bukan cuma khayalan atau mimpi, tapi ada usaha. Nah, mudah-mudahan antum semua, Anda semua, adik-adik semua, saudara-saudara semua adalah orang-orang besar yang akan membesarkan republik ini melalui lakukan itu semua dengan keyakinan, karena itu akan menjadi amal soleh kita semua. Dan jadilah sebagai seorang yang akan menggedor pintu surga. Kenapa? Karena pekerjaan yang dilakukan, melakukan pengabdian demi bangsa, negara, demi Allah, demi agama, dan semuanya itu di TNI. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dan saya melihat ini wajah-wajah yang, kalau bahasa semangatnya, sedang terbakar untuk menjadi dirimu sendiri, bukan menjadi orang lain. Dan mudah-mudahan, ya, gak salah saya kalau mendoakan langsung ya Pak. Dari sini akan ada Panglima Kodam, akan ada Panglima Kodim, bahkan mungkin gak kalau dari sini Panglima TNI secara nasional. Mungkin ya. Kalau gitu saya doakan salah satu di antara antum akan menjadi Panglima TNI Republik. Nanti kalau umur panjang yang jadi Pangdam, yang jadi Kodim, yang jadi Panglima TNI, yang jadi Danramil. Nah, ingat-ingat saya tinggalnya di Medan, syukurannya undang saya nanti. Ya, insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.